Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarini Eskom, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Solo Selatan, di UPT SMP 9 Solo Selatan. Kali ini saya akan memberikan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Baiklah, pada tugas 1.1a.8, yaitunya koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan fasilitator Bapak Hamsar. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitunya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong, yang artinya sebagai pendidik dapat memberikan tuntutan agar anak-anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kesimpulan yang kedua, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, yaitunya yang artinya pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kesimpulan yang berikutnya, KHD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai tuntutan alam dan zamannya sendiri. Untuk kodrat alam dapat menyesuaikan dengan karakter dan lingkungan di mana anak berada. Kemudian untuk kodrat zaman sebagai pendidik dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana sekarang ini anak harus cakap teknologi. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Baik bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual anak. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama saya berpikir semua murid mampu menerima pembelajaran tanpa memikirkan kodrat alam atau karakteristik. Kemudian metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi. Kemudian juga karena saya mengajar tentang komputer, anak biasanya menerima instruksi dari gurunya. Terus selanjutnya, murid yang pintar menurut saya yang mampu mengerjakan latihan dan mampu menjawab soal-soal ujian. Kemudian yang berikutnya, murid yang pintar adalah murid yang patuh dan mempunyai sikap yang baik. Kemudian susah untuk mengontrol emosi dalam melaksanakan proses PBM. Kemudian memberikan perhatian kepada murid yang mau belajar saja. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini dan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, saya mencoba menuntun murid sesuai dengan kodrat keadaan, memberikannya motivasi dan mendorong murid untuk mencapai kebahagiaannya, atau memberikan pembelajaran yang menghamba kepada anak atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian dalam mengajar, saya mencoba untuk mengatur tingkat emosional lebih terkontrol lagi. Kemudian, dalam melaksanakan proses PPM, saya mencoba menyesuaikan dengan keadaan zaman, di mana sekarang ini kita berada pada era 4.0. Semua menggunakan teknologi. Saya memberikan pembelajaran baik dalam proses PBM maupun dalam melakukan asesmen, saya menggunakan teknologi. Pembelajaran yang saya lakukan berpusat kepada murid. Berikut ini adalah bentuk implementasi yang saya lakukan di kelas saat proses PBM. Saya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana saya memberi kesempatan kepada murid agar mampu menemukan, kemudian mampu membuat murid lebih percaya diri. Dan saya juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memberikan kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot, agar menjadikan pembelajaran jadi menyenangkan bagi murid.
Kemudian implementasi di sekolah. Di sini bisa kita lihat budaya sekolah mulai dari bersalaman, kemudian bersih-bersih, kemudian tahfiz, tadarus bersama. Kemudian implementasi di sekolah. Di sini bisa kita lihat budaya sekolah mulai dari bersalaman, kemudian bersih-bersih, kemudian tahfiz, tadarus bersama. Kemudian implementasi di selain dari kegiatan keagamaan, di sini anak juga dapat mengembangkan bakat dan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek yang kami lakukan di sekolah. Itunya ada olahraga, musik tradisional, dan lain-lain. Selain dari kegiatan keagamaan, di sini anak juga dapat mengembangkan bakat dan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek yang kami lakukan di sekolah. Itunya ada olahraga, musik tradisional, dan lain-lain. Selain dari kegiatan keagamaan, di sini anak juga dapat mengembangkan bakat dan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek yang kami lakukan di sekolah. Itunya ada olahraga, musik tradisional, dan lain-lain. Selain dari kegiatan keagamaan, di sini anak juga dapat mengembangkan bakat dan minatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.